Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasya Maurila dari kelas B1 dari program studi Komunikasi Digital dan Media dengan NIM J0401241159. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hak digital yang dimiliki oleh masyarakat dan keterkaitannya dengan kebebasan berpendapat. Di era digital yang serba terbuka ini, setiap orang memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya di dunia maya. Namun, sejauh mana kebebasan itu dapat berjalan tanpa melanggar hukum? Apakah batasan yang diterapkan dapat menjadi solusi atau justru membatasi hak digital yang dimiliki oleh masyarakat? Tentunya, setiap individu memiliki peran dan status sebagai anggota aktif dari komunitas digital. Selain itu, menjadi pengguna, individu juga bertanggung jawab atas interaksi, perilaku, dan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan digital. Sebagai warga digital, masyarakat memiliki hak-hak dalam dunia digital. Salah satu dari hak tersebut adalah hak atas kebebasan berpendapat. Berdasarkan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Maka dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat memiliki hak dalam menyuarakan pendapat secara bebas. Namun, terkadang kebebasan berpendapat tersebut seringkali disalahgunakan. Banyak warganet yang tidak bertanggung jawab atas kata-kata yang ia keluarkan dari platform media sosial. Kewajiban dan hak yang kita miliki sebagai warga digital diatur dalam berbagai konstitusi negara. Nah, terdapat beberapa aturan yang mengatur kebebasan berpendapat kita loh. Aturan-aturan yang berisi pedoman dalam berperilaku pada dunia digital antara lain yaitu yang pertama, Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur soal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Lalu yang kedua, pasal-pasal dalam KUHP yang bisa menjerat seseorang karena ujaran yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Lalu, kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat pada pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Meskipun kita memiliki hak dalam mengutarakan pendapat, kebebasan berpendapat juga tetap memiliki batasan yang harus kita patuhi loh. Nah, batasan-batasan tersebut antara lain yang pertama, kita tidak boleh merugikan orang lain dengan pendapat yang kita miliki. Lalu yang kedua, menghindari ekspresi yang dapat menyinggung orang lain atau kelompok lain. Yang ketiga, mematuhi nilai agama, kesusilaan, ketertiban, dan kepentingan umum. Walaupun aturan-aturan tersebut berfungsi sebagai pelindung bagi para warga digital, tetapi terkadang aturan tersebut juga dapat disalahgunakan. Nah, dengan adanya batasan hukum dapat menjadi bumerang bagi masyarakat. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah terdapat warganet yang dipenjara karena unggahan kritik terhadap pemerintah. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita tetap dapat menyuarakan pendapat yang kita miliki kepada publik tanpa harus takut dijerat oleh hukum? Nah, caranya agar kita tetap dapat menyuarakan pendapat kita tanpa takut dijerat oleh hukum, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memeriksa fakta sebelum membagikan informasi, agar kita tetap dapat terhindar dari hoax dan penyebarannya. Lalu yang kedua, gunakan bahasa yang santun. Hindarilah ujaran kebencian dan kata-kata yang sekiranya kasar dan kurang sopan dan santun. Yang ketiga, pahami hukum dan etika digital yang berlaku. Dan yang terakhir, kita harus menggunakan hak digital kita dengan penuh tanggung jawab. Kebebasan berpendapat adalah hak kita yang perlu dimanfaatkan secara bijak. Jangan sampai kebebasan berpendapat kita justru berubah menjadi pedang bermata dua. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait hak digital dan batasan hukum yang perlu kita patuhi. Mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun hal yang kurang mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.